Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita pada minggu ini, kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita.
Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 3. Pada saat ini, serba sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Allah yang mempunya. Dikau yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat kedua. Hormati namanya serta kenakan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidup-Mu seluruhnya. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini, tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 358 ayat 1. Berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikan kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang tenang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Akan
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, Minggu ketiga setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Kidung Agung 8, pasal 5 sampai dengan 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, gairah gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia memuji Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Sukarami, Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita saat ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Dan topik minggu ini membangun keluarga bahagia. Kedua, ucapan selamat ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 22 Juni sampai 28 Juni 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dai jala idahamuma dengan basani Jahoba, martua mabawa namar haposan tu ibana. Ketiga, aneka berita. A. Sermon guru sekolah minggu akan diadakan hari Selasa 30 Juni 2020 masuk pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh GSM untuk dapat mengikuti kegiatan ini. B. Ibadah Rena HKBP Sukarami akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. C. Di hari Minggu 5 Juli 2020, ibadah live streaming yang pertama. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB, dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. Kedua, ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim atau di-share melalui WA Group WIB masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing WIB. D. Peran serta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat AKBP Sukarami melaksanakan ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat AKBP Sukarami. Kedua, majelis menghimbau kepada semua anggota jemaat untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sintua WIB masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarami yang disertai dengan keterangan. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 4. Audit dan serah terima. Di hari Selasa 30 Juni 2020 masuk pukul 15 WIB 2020 akan dilaksanakan pemeriksaan keuangan gereja atau audit oleh Badan Audit HKBP Sukarami bertempat di ruang konsistori. Dan di hari Rabu 1 Juli 2020 masuk pukul 16 WIB akan diadakan serah terima jabatan pengurus periode 2016 sampai dengan 2020 kepada pengurus periode 2020 sampai dengan 2024. Dimohon kepada majelis jemaat
untuk hadir dalam acara serah terima ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 5. Ibadah di gereja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat Majelis Jemaat di hari Kamis 11 Juni 2020 yang lalu, maka mulai hari Minggu 19 Juli 2020 yang akan datang, ibadah minggu di gereja akan dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sebelum dan sesudah ibadah gereja harus disemprot dengan jarak waktu 3 jam baru dapat dipergunakan, sehingga jadwal kebaktian minggu 3 kali, yakni pukul 7 WIB, 12 WIB, dan 17 WIB. B. Setiap ibadah hanya dapat dihadiri dengan maksimal 50 orang, sudah termasuk pelayan ibadah dan tim multimedia. C. Jemaat yang hadir harus memakai masker. Duduklah di tempat yang telah ditandai. Salam-salaman ditiadakan. D. Setiap jemaat yang hadir diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh, dan apabila suhu tubuh 37 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu. E. Sebelum dan sesudah masuk ke ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan. F. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit dan sudah berumur di atas 60 tahun serta anak-anak dilarang mengikuti ibadah di gereja. G. Setiap jemaat yang hendak mengikuti ibadah minggu di gereja harus mendaftar kepada Sintua WEK masing-masing. H. Jadwal ibadah minggu 19 Juli 2020, WEK 1 masuk pukul 7 WIB, WEK 2 masuk pukul 12 WIB, dan WEK 3 masuk pukul 17 WIB. I. Persembahan hanya 1 kali dan itu diatur oleh pelayan dalam ibadah minggu. 6. Laporan keuangan. Laporan keuangan dapat kita ikuti setelah selesai ibadah ini, dan jika ada salah penulisan kami, mohon maaf serta mohon disampaikan. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus lihat umatmu yang benar-benar berfirman, dan harapkan padamu hati dan seluruh indah. Indah kami yang di dunia, kau dekatkan pada surga. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3
ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan, mari kita simak bersama-sama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui, keluarga adalah salah satu institusi tertua yang telah ada dari zaman penciptaan. Keluarga juga adalah institusi yang paling kecil di dalam masyarakat, namun walaupun dia kecil, tetapi sangat menentukan kondisi, perilaku, dan perjalanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena perilaku masyarakat adalah akumulasi dari perilaku keluarga itu sendiri. Bahkan Bunda Teresia pernah berkata, dia pernah ucapkan demikian, damai di masyarakat dimulai dari tengah-tengah keluarga. Bukan hanya itu saja. Ada orang pintar juga mengatakan, bila keluarga itu kuat, maka bangsa juga akan kuat. Namun bila keluarga runtuh, maka runtuhlah bangsa itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia pendidikan, salah satunya di universitas, terdapat berbagai macam fakultas-fakultas. Ada fakultas, katakanlah ilmu pendidikan, dia mau menjadi guru. Ada juga ilmu kedokteran, dia mau menjadi dokter. Ada juga fakultas ekonomi, ada juga fakultas teknik, dan lain sebagainya. Tetapi di universitas itu tidak pernah kita temui yang namanya fakultas kekeluargaan. Kita boleh lihat, kita boleh saksikan sendiri. Bahkan di dunia ini belum pernah ditemukan fakultas keluarga. Padahal kita ketahui keluarga sangat berperan di tengah-tengah kehidupan perjalanan masyarakat dan bangsa ini. Keluarga sangat menentukan perjalanan kehidupan dunia ini. Tetapi tidak terpikirkan. Entahkah itu tidak terpikirkan atau memang mungkin keluarga bisa dan gampang dengan sendirinya dipelajari seiring dengan perjalanan kehidupan keluarga tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga adalah sebuah lembaga yang sangat penting dan karena itu dalam kehidupan berkeluarga sesungguhnya sebuah proses yang harus terus-menerus dipelajari. Tidak bisa berhenti. Walaupun zaman ini terus-menerus berjalan, silih berganti, kehidupan manusia juga silih berganti. Tetapi
proses belajar di tengah-tengah keluarga harus terus-menerus berjalan. Dan maha gurunya adalah Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang kita dengar saat ini begitu pentingnya untuk kita jalani bersama-sama. Supaya kita mampu membangun keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia. Sebagaimana yang dikatakan di dalam tema minggu kita, membangun keluarga bahagia. Bagaimana kita bisa membangun keluarga bahagia jika kita sendiri tidak pernah memahami, jika kita sendiri tidak pernah mau dibimbing dan dituntun oleh Maha Guru, yaitu Kristus sendiri. Itu sebabnya dikatakan bahwa firman Allah di dalam Kolose 3 ayat 18 hingga 21 tidak dapat kita pisahkan dari ayat sebelumnya, yaitu ketika dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, manusia baru, ayat 5 hingga ayat 17. Dan secara khusus di ayat 14 hingga 17. Karena itulah Bapak Ibu, firman Tuhan ini saat ini memiliki perintah dan amanat untuk semua keluarga. Yang pertama mau kita lihat bagaimana Tuhan memiliki perintah dan amanat di tengah-tengah keluarga. Dikatakan firman Allah berbicara tentang istri dan kata kuncinya adalah tunduk. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saat ini di tengah-tengah kehidupan banyak orang salah memahami dengan kata tunduk di dalam firman Tuhan saat ini. Kadangkala ayat ini juga diperalat oleh pria atau suami kepada istri untuk merendahkan derajat seorang istri atau perempuan. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Itu sebabnya ditambahkan dengan kata-kata sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Tunduk yang dimaksud adalah berkaitan dengan taat, setia, dan siap sedia. Atau seorang istri tunduk kepada suami karena damai sejahtera Kristus telah diam di dalam kehidupannya. Dan jika kita melihat ayat yang ke-17, istri tunduk kepada suami berarti tunduk di dalam Tuhan Yesus. Bukan tunduk kepada kuasa, kelaliman, kesewenang-wenangan, dan kekerasan yang terjadi saat-saat ini. Begitu banyaknya KDRT di dalam keluarga. Karena itu tunduk kepada suami oleh karena damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hanya seorang istri yang tunduk kepada Tuhan Yesus, yang mau merendahkan dirinya, yang mau mengiyakan, menundukkan diri bagi suaminya. Kalau dia tidak pernah tunduk kepada Tuhan, itu sebabnya banyak terjadi kejadian-kejadian dalam rumah tangga yang tidak pernah diinginkan. Selain itu, seorang istri haruslah menjaga kehormatan suami. Dengan menjaga kehormatan suami, sebenarnya istri juga menjaga kehormatan diri sendiri. Bahkan menjaga kehormatan keluarga. Itu sebabnya di orang Batak dibilang boruni raja. Enggak mungkin boruni raja kalau raja itu identik biasanya dengan yang bijaksana, yang berhikmat. Tidak pernah raja itu identik
kepada kekejian, kekerasan, semena-mena. Kalau orang tua mau memberangkatkan anaknya, borunya, putrinya untuk menikah, biasanya ada pesan, tona. Pasti dia katakan, ikon burjuho inang dapat tuduam maho songon boru ni raja. Tetapi di tengah-tengah kehidupan saat ini, banyak sekali yang terjadi. Ada pernah saya dengar bahwa seorang ibu bercerita dengan temannya, teman-teman ngerumpinya, dia katakan, di keluarga kami ada 2 kepala. Ketawa temannya, kok bisa 2 kepala? Iya, kepala yang pertama ya suami saya, tetapi kepala yang kedua adalah saya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa kepala itu tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh leher ini. Tanpa leher kepala tidak bisa bergerak. Atau leher bergerak, kepala juga mengikuti. Itu satu pemahaman yang luar biasa kalau ada seorang ibu, seorang istri mengatakan demikian. Secara tidak langsung dia mau katakan, kepala itu adalah suami, leher itu adalah dia. Dia yang memerintahkan suaminya. Kalau suami dikatakan ini harus dia lakukan. Karena yang menentukan adalah leher, bukan kepala. Coba dulu kita di rumah Bapak Ibu, kalau kita nggak punya leher atau dipenggal sekalipun, letakkan di meja, bisa nggak kepala itu bergerak ke kiri ke kanan? Karena ada leher, makanya dia bisa bergerak. Jangan seperti itu, ibu-ibu di rumah mengistilahkan kepala di dalam keluarga. Tetapi ingat, apa yang dikatakan firman Tuhan saat ini. Kalau ini terus berkembang, semakin menular kepada ibu-ibu yang muda, maka inilah yang disebut dengan istilah yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kehidupan kita, DKI. Dibawa titik-titik istri. Dan inilah sumber atau bibit-bibit pertengkaran dalam keluarga. Karena itu setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun pangkatmu, sesukses apapun pekerjaanmu sebagai istri, dan serendah apapun derajat dan jabatan suami, istri harus tetap taat, tunduk kepada suami. Saya pernah mendengar, dan mungkin Anda juga pernah mendengar itu, bagaimana seorang pemimpin Perdana Menteri Inggris, Ibu Margaret Thatcher, dia katakan, di negara ini saja saya menjadi pimpinan yang dihormati, bukan hanya di negara saya, bahkan di dunia. Tetapi kalau di rumah saya tetap sebagai istri, sebagai ibu bagi keluarga saya, bukan menjadi pimpinan. Saya harus tahu posisi saya, kedudukan saya. Semuanya itu tidak ada yang harus dibanggakan, bahkan menjadi aib kalau ada suami yang takut kepada istrinya. Nah, karena itu baik-baiklah suami dan istri. Jangan berselisih paham, nanti kalau udah selisih paham, udahlah cari siapa yang benar. Dan tidak ada lagi titik temunya. Yang kedua, firman Allah berbicara kepada suami untuk mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jika kepada istri hanya satu yang ditekankan, ketaatan, kesetiaan, tunduk kepada suami, tetapi kepada suami 2 hal yang diperintahkan. Yang pertama, kasihilah. Nah, ini kadang suami
ketika masih muda, ketika masih berpacaran, hebatnya kasihnya itu kepada istri. Kalau ketika berpacaran, tapi saya bilang ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Kalau lagi jalan misalnya entah malam minggu kan, entah hari biasa, kalau hujan, ya mau dia kasih bajunya supaya jangan basah, ya kan begitu. Kalau di kampung-kampung pakai daun pelepah pisang, dia mau ambil itu, dia lindungi kan begitu. Kan itu ungkapan kasih kepada pasangannya, pria kepada wanita. Tapi setelah jadi suami dan jadi istri, itu enggak kelihatan. Kalau kelihatan masih ada, puji Tuhan. Bapak Ibu kalau di rumah masih ada itu kasihnya yang luar biasa, syukurilah. Tapi kalau tidak ada, ini firman Tuhan mau mengingatkan kita kembali. Sebagaimana yang dikatakan, kasihilah. Dan kasih yang dikatakan di dalam ayat ke-19 ini tidak memiliki syarat. Artinya dia rela berkorban, dia mau mengampuni, dia mau menutupi kesalahan dan menerima kekurangan istrinya. Sinukun majotu aka amata najolo tiki nama jalo pasu-pasu pardongan saripion hamu. Di dalam janji pernikahan, jika Anda masih ingat, ada janji yang diungkapkan seorang suami ketika pendeta bertanya, naolo doho manganjua judot hagalionna tungsura humurang parangena. Dan Anda sebagai suami menjawab, naolo doa. Apakah itu sudah sesuai dengan janji Anda selama hidup di tengah-tengah keluargamu? Sudahkah Anda kasihi dia dengan segala kekurangannya? Atau jangan-jangan kau katakan kekurangan istrimu kepada orang tuamu, kepada teman kerjamu, teman bisnismu, sehingga itu yang dimanfaatkan orang ketiga, kekurangan istrimu ditutupi oleh orang ketiga sehingga dia mulai mendekatimu. Hati-hati. Yang kedua, di dalam firman Tuhan ayat 19 ini dikatakan selain kasihilah, juga dikatakan jangan berlaku kasar. Artinya jangan menimbulkan perasaan pahit, jangan menimbulkan rasa benci, jangan melukai hatinya. Bagaimana ini bisa kita lakukan? Bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua dapat kita lakukan kalau kita kembali melihat apa yang dikatakan di dalam perikop ayat 5-17, yaitu manusia baru. Secara khusus di ayat 17 dikatakan di sini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang kita lakukan itu, baik kepada istri, kepada anak, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Hati-hati di dalam bertindak. Hati-hati di dalam tutur kata. Apa yang kau ucapkan dari mulutmu kepada istri karena amarahmu, itu juga lah yang kau ucapkan kepada Tuhanmu. Karena itu dikatakan tadi, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ingat kenanganmu. Ujui tikina maralet tamu. Akan atonggima. Itulah yang terus kau taburi. Yang kau sirami kehidupanmu. Supaya kalau ada kekurangan istri, kau bisa mengasihinya. Enggak kau kata-katain dia terus, nabuado ho, asal anak ni boruni raja ho, apalah hope soboy di beko. Jangan lakukan itu. Tapi kasihilah dia. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 17 kepada kita. Bapak-bapak yang terkasih.
Yang ketiga yang mau dikatakan adalah bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Ya, ini taat kepada orang tua artinya bukan hanya kepada bapak atau bukan hanya kepada ibu. Tetapi orang yang lebih tua dari Anda. Ini kadang-kadang anak-anak tidak tahu tata krama. Sudah tahu dia lebih tua, kawannya lebih tua daripada dia. Dia lebih muda, mau menyebut nama. Kadang kita juga di rumah, Mang Inang, selalu mengingatkan, Josephine, jangan panggil Joshua, panggil abang. Jangan selalu lakukan itu, malu kita, ada tata krama. Saya tidak tahu bagaimana Rena, anak-anak remaja dan Naposo, pemuda, di tengah-tengah kehidupannya, bagaimana di dalam kehidupan sosialnya, kehidupan bermasyarakat, baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di sekolah. Apakah Anda, anak-anak, sudah terbiasa dengan hal seperti itu? Kalau sudah terbiasa, rubahlah sebagaimana Tuhan katakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di zaman now sekarang ini, kita lihat jika di rumah misalnya, apalagi di masa-masa COVID sekarang ini, anak-anak berdiam di rumah. Ketika ibu sibuk bekerja di dapur, ketika ibu membutuhkan pertolongan, ketika anak dipanggil, dijawab, tetapi tidak dilakukan. Tunggu, karena si anak sibuk main game. Dipanggil lagi, sebentar. Iya. 3 kali, akhirnya anak itu juga marah. Kan sudah kubilang tunggu katanya. Kadang kan begitu yang terjadi. Ibunya memanggil-manggil dia, tapi dia sibuk dengan HP. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menolong masa depan anak-anak kita. Mereka adalah generasi-generasi kita. Jangan biarkan mereka seperti itu. Tetapi mari kita bantu mereka agar mereka betul-betul menyadari bahwa satu dari sekian yang tidak dapat mereka pilih adalah orang tua. Supaya mereka sadar. Karena ini penting. Artinya saat anak itu lahir dan hadir di sebuah keluarga, ada ayah dan ibunya. Bukan kebetulan. Tetapi Tuhan menempatkan dan menghadirkan dia, anak di dunia ini, di tengah-tengah keluarganya itu seturut dengan rencana Tuhan. Sekarang ini kan banyak di televisi, dipertontonkan bagi kita. Gak tahu karena itukah makanya dipraktekkan anak-anak kita di rumah. Malu punya orang tua yang tidak punya kerja, malu punya orang tua miskin, malu punya orang tua yang cacat, malu segala-galanya. Emang ketika dia lahir, aku mau jadi anak orang kaya, mana bisa memilih seperti itu. Aku mau menjadi orang tuaku yang sempurna, enggak bisa. Itu semua seturut dengan rencana Tuhan. Kita tidak bisa memilih bapak dan ibu kita. Karena itu anak-anak dalam hidupnya seperti dikatakan di dalam ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Dan sekarang ini banyak anak-anak kalau permintaannya nggak dituruti, ngambek, merajuk. Bagi dia yang dia butuhkan adalah pemberian orang tua, bukan orang tuanya. Ini perlu anak-anak di rumah memahami, ya. Kita tidak membutuhkan pemberian orang tua, tapi yang kita butuhkan adalah orang tua. Sama halnya di dalam kehidupan orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen
hanya mengutamakan pemberian Tuhan, tetapi tidak pernah mengutamakan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam khotbah 2 minggu yang lalu, jauhilah ketamakan. Karena diutamakan dalam hidupnya adalah berkat, bukan pemberi berkat. Hati-hati anak-anak. Jangan-jangan pemberian orang tua itu untuk mendiamkan kau, supaya kau jangan terlalu cerewet. Coba kau pikirkan, asal ada permintaanmu diberikan, asal ada permintaanmu diberikan, tanpa ada pemahaman, pengajaran kepadamu. Nanti ke depan kau yang rusak. Itu sebabnya sangat penting sekali kepada generasi muda, anak-anak kita, kalau sekiranya permintaan mereka pada orang tuanya tidak dikabulkan, jangan marah. Jangan menyiksa diri nggak mau makan. Karena itu seharusnya seorang anak lebih menghormati, mencintai, mengasihi orang tuanya yang memberi sesuatu kepada anaknya ketimbang lebih mementingkan pemberian orang tuanya. Karena itu anak-anak dikatakan supaya taat kepada orang tua. Karena Tuhan menghadirkan hidupmu, dirimu ke dunia ini, menghadirkan anak-anak di tengah keluarga itu seturut dengan rancangan dan rencana Tuhan. Yang keempat mau dikatakan hubungan bapak dengan anak. Kalau tadi anak kepada orang tua, ini sekarang kebalikannya. Kenapa dikatakan bapak bukan bapak dan ibu? Bapak adalah kepala dan ibu adalah bagian daripada kepala itu tersendiri. Bukan berarti hanya kepada bapak yang mau ditekankan, tetapi kepada kita juga orang tua. Dan ini yang terjadi saat ini. Saya tidak tahu pernahkah kita memperhatikan secara psikolog kehidupan anak-anak kita di dalam studinya, di dalam interaksinya kepada temannya. Saya sering melihat, menyaksikan di tengah-tengah interaksi kita kepada kegiatan Rena maupun Parguru Malua. Kalau dibuat acara PA, banyak sekali yang kita harapkan tetapi itu tidak terlaksana. Kadang kita menyimpulkan datang, duduk, diam, dan pulang. Entah kenapa itu terjadi, kita juga nggak tahu. Apakah dia mau menyembunyikan perasaannya yang luka di rumah, yang luka di luar rumah, kita nggak tahu. Tetapi itu semua yang diketahui adalah dirinya sendiri. Kenapa dia hanya diam? Padahal melihat orang tuanya, saudaranya, saudarinya tidak demikian. Tetapi dia selalu menutup. Kenapa? Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau dikatakan jangan menyakiti hati di sini bisa juga berarti jangan membangkitkan amarah. Jangan memprovokasi dia. Jangan membangkitkan kebencian bersarang dalam hatinya. Dan semua ini nanti akan mengakibatkan seperti yang dikatakan di ayat 21, tawar hati. Kalau dikatakan tawar hati, bukan berarti hati yang di dalam dirinya itu kita rasa menjadi tawar, bukan. Tetapi dia patah semangat, merasa ngeri, merasa cemas, bingung. Dan pola asuh kita sebagai orang tua kepada anak-anak itu juga harus kita ketahui sebenarnya sangat menentukan kepribadiannya. Karena itu berhati-hati di dalam mendidik, membesarkan anak-anak. Ketika Anda
orang tua membawa anak Anda menerima baptisan kudus, ada 3 janji yang mau kita lakukan sebagai orang tua. Salah satunya dikatakan, apakah Anda bersedia untuk mengajarkan jalan kebenaran Tuhan? Selain menyuruh mereka masuk ke dalam persekutuan orang Kristen. Tetapi itu yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Bahkan ada juga di tengah-tengah kita Amang dan Inang. Itu sebabnya pernah dikatakan ketika anak-anak ini menerima dan sebentar lagi anak-anak akan memberikan rapornya kepada orang tua. Hati-hati, bijaksana menyikapi Amang Inang. Kalau nanti Anda misalnya melihat rapor anak itu langsung tertuju kepada angka 5, padahal itu hanya 1, sementara yang lain bagus. Jangan kau langsung marahi. Tapi bijaksanalah. Alangkah tidak bijaksananya kalau Anda hanya memfokuskan kegagalan 1 mata pelajaran, sementara yang lain dia mampu memperlihatkan prestasinya. Mentalnya akan drop. Dia tidak akan mampu lagi bangkit hanya karena 1 angka. Tetapi alangkah bijaksananya orang tua jika dia katakan ketika melihat rapor itu, dia katakan, wah ada angka 9, 8, 7. Wah bagus, pertahankan itu. Nah kalau 5 ini nanti bisa kau tingkatkan menjadi 6, gampang, yaitu 2 minggu ini kau belajar pasti bisa. Saya yakin, Bapak yakin, Ibu yakin. Harusnya begitu. Itu yang harus kita katakan. Bukan kita mencari kekurangannya, tetapi cari kebahagiaan di dalam kebaikan yang dia sudah lakukan kepada kita. Jangan mengutamakan egomu. Tetapi yang terutama adalah kepribadian anak ditumbuhkan. Bukan mengutamakan prestasi dan keberhasilan untuknya. Jika kau lakukan seperti itu, maka dia akan menutup diri. Tetapi jika kau merangkul dia dengan mensupport, memotivasi dia bahwa kau akan mampu, maka jiwanya, hatinya akan berkobar-kobar, bersukacita karena merasa prestasi baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pakai di dalam kehidupan Anda undang-undang yang sering terjadi. Ada 2 pasal undang-undang yang berlaku di tengah-tengah keluarga yang keras, yang selalu memaksakan kehendak. Yang pertama, pasal yang pertama, bahwa ayah tidak pernah salah. Kalau salah, di pasal kedua, kalau salah seorang ayah, kalau salah seorang orang tua, maka kembali ke pasal yang pertama. Jangan pernah itu kita terapkan dalam keluarga kita, dimanapun Anda berada. Tetapi mari sebagai orang tua yang taat, yang tunduk kepada Tuhan, karena sudah ada damai sejahtera di dalam hidup kita, kita mampu membangkitkan semangat mereka bertumbuh dalam pengasihan Tuhan, supaya anak-anak kita ini bisa menikmati kelemah lembutan Tuhan melalui kelemah lembutan kita sebagai orang tua. Tunjukkan, perlihatkan, bahkan jadikanlah hidup kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik tentunya kepada anak-anak kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mau dan hendak mengajarkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, setiap kita hendaknya menyambut damai sejahtera Kristus berkata dalam hidup kita. Tanpa damai sejahtera Kristus bertakhta dalam kehidupan kita, apa yang dikatakan firman Tuhan mulai ayat yang ke-18 hingga 21 tidak akan mampu kita lakukan itu. Dan jika kita menyambut damai sejahtera Kristus itu bertakhta dalam diri kita, dalam hati kita, dampaknya akan bisa luar biasa, dahsyatnya, bahkan melampaui apa yang pernah kita pikirkan. Dan akan terjadi perubahan-perubahan positif di tengah-tengah dunia ini. Paling tidak dunia di sekitar
di mana kita berada. Yang kedua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, apakah ini kandung atau tidak, dan sebagainya, harus kita memahami keberadaannya, memahami fungsinya, dan menjalankan tanggung jawabnya dengan ketaatan kepada Tuhan. Bukan dengan otoriter, dengan suka-suka hatimu. Tetapi dikatakan seperti ketaatan kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, harmoni pasti tercipta, keluarga pasti menjadi keluarga yang bahagia. Dan yang ketiga, ada pepatah Jerman mengatakan, kalau setiap keluarga bersama-sama menyapu halaman rumahnya, maka seluruh kota itu akan bersih. Maksudnya, keadaan masyarakat kita, keadaan bangsa kita, keadaan gereja kita sangat ditentukan oleh kualitas keluarga kita masing-masing. Dan biarlah kiranya Tuhan Allah hadir bertakhta dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Karena hidup kita terjamin hanya di dalam penyertaan Tuhan. Di luar penyertaan Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita tidak bisa melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan pada saat ini, di pagi hari ini. Tuhanlah memberkati kita dan keluarga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga kami, memberkati kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, untuk bersama-sama hidup di dalam damai sejahtera Kristus yang sudah bertakhta dalam hati kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu dengan perkataan atau perbuatan, semuanya kami lakukan, semuanya itu di dalam nama Tuhan dan seperti kepada Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan mengasihi istri, suami, dan anak-anak kami. Seperti Kristus mengasihi kami. Dan biarlah keluarga kami menjadi keluarga bahagia dan keluarga menjadi saluran berkat bagi dunia, khususnya dunia di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami, agar kami berkenan untuk memohon dan menerima berkat daripada-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 318 ayat 1 dan ayat 2. Dia rumah tangga, di mana kamu yang kekal, yang merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati dia menyambutnya, dan menganggapmu dengan bersemangat. Tiap anggota menanti sabda-Mu, dan taat akan firman-Nya kami. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, dengan tekun mencari harga damai
jalan yang dapat memberi berkat baru. Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapan-Nya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami, yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Kiranya kita akan selalu dituntun memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Yesus pimpinlah kami selamanya, menjadi kami hidup di sepanjang jalan hidup untuk umat-Mu masuk rumah-Mu. Aturlah terus langkah umat-Mu dan berilah pertolongan di setiap percobaan, hingga kami pun masuk rumah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan yang berkuasa
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Shalom. Shalom.